Keimanan sahabat perspektif para teolog. Permasalahan teologis dalam Islam telah menjadi pembicaraan paling panas dalam sejarah keilmuan Islam. Dalam bab ini, peneliti kembali mencoba mengangkat perdebatan mereka dalam bab keimanan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat kacamata yang digunakan para teolog Islam dalam memandang sahabat. Pembahasan ini akan memutar kembali ingatan terkait zaman fitnah yang memecah umat Islam menjadi beberapa kelompok. Di bawah ini akan disajikan beberapa pandangan dari para teolog dari 4 aliran dalam Islam. Di antaranya itu Maturidiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Syiah. Alasan dipilihnya keempat aliran ini karena masing-masing darinya memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam, serta pandangan yang cukup bervariasi dengan level yang lengkap, baik itu terkait pandangan positif atau negatif terhadap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian A. Keimanan sahabat perspektif Maturidiyah. Terkait definisi sahabat menurut kelompok ini, maka peneliti mengacu pada penggambaran sahabat menurut Maturidi dalam kitab tafsirnya, yaitu orang-orang beriman yang bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengenal kerasulannya serta menghormati dan memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan definisi yang paling ideal, namun tidak realistis karena tidak representatif terhadap keadaan para sahabat jika ditelisik berdasarkan fakta sejarah. Definisi ini lebih khusus daripada definisi yang diungkapkan oleh kebanyakan ulama Sunni lainnya, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, Bukhari, dan lainnya. Hal ini sebenarnya cukup mengejutkan, mengingat posisi Maturidi sebagai salah satu dari 2 tokoh puncak di Sunni yang seharusnya dapat memberikan pengaruh terkait pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai sahabat. Terlihat bahwa ulama Sunni sesudah Maturidi tidak begitu memperhatikan penjelasan sahabat menurut sang pemimpin. Secara umum mereka tidak memberikan definisi yang mengikat istilah sahabat dengan atribut khusus. Hal ini mungkin disebabkan taklid mereka pada pendapat Bukhari sebagai ulama yang kitabnya dianggap sebagai kitab paling sahih sesudah Al-Quran, yang menunjukkan definisi luas dari sahabat. Selain itu, tidak besarnya perhatian terhadap pandangan Maturidi mengenai hal ini juga dipengaruhi tempat lahirnya Maturidiyah, yang letaknya berjauhan dari pusat pemerintahan Abbasiyah pada saat itu, sehingga pemikirannya kurang terekspos hingga terlupakan dari kancah pergelutan dunia akademis pada masanya, membuat penyebaran karya-karya yang terinspirasi dari pemikirannya mustahil terwujud. Menurut perspektif Maturidiyah, posisi sahabat dianggap krusial dalam agama Islam. Integritas sahabat adalah sesuatu yang mutlak, karena tanpa hal itu mereka tidak memenuhi kriteria sebagai sahabat. Narasi dengan nada seperti ini sering ditemukan dalam tafsir pendiri aliran ini. Dengan keyakinan seperti ini, ketika sahabat menjadi objek pembahasan, pembaca akan ditawarkan argumen-argumen yang berusaha menunjukkan keselarasan sikap, perbuatan, dan tindakan sahabat dengan keyakinan tersebut. Sebagaimana layaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi mereka, seluruh sahabat itu adil, dan di sisi lain mereka menganggap keadilan bukanlah syarat dari kepemimpinan. Mereka bahkan memberikan dalil kebolehan bertaklid kepada sahabat, mengikuti serta meneladani mereka. Alasannya karena Allah memuji orang-orang yang mengikuti kaum Muhajirin dan Ansor pada Quran Surah At-Taubah ayat 100. Oleh karena itu, perbuatan mengikuti para sahabat dianggap sebagai hal yang terpuji. Selain itu, ridho Allah terhadap para sahabat menandakan bahwa mereka berada di atas kebenaran.
sehingga umat harus bertaklid kepada mereka dan wajib beramal dengan hal yang mereka sampaikan. Selain itu, perlu dilihat pandangan teologi Hanafiyah terkait hal ini, karena teologi Maturidiyah dibangun berdasar padanya sekalipun ada pembaharuan. Berdasarkan keterangan Ulrich Rudolf tentang kitab As-Sawaid Al-A'zam yang terdapat replikasi dari teologi Hanafiyah di dalamnya, disebutkan pandangan tentang sahabat. Di dalamnya terdapat penghormatan kepada sahabat serta posisi dan keutamaan mereka. Misalnya peneguhan tentang 10 sahabat yang masuk surga, keutamaan Abu Bakar atas seluruh sahabat, kemudian berurut 3 khalifah sesudahnya. Disebutkan juga bahwa penafsiran yang disampaikan oleh sahabat merupakan satu-satunya penafsiran yang dapat diandalkan. Pendapat lain mengatakan terkait 4 khalifah dalam lingkungan Hanafiyah dan Maturidiyah, Abu Bakar dan Umar lebih sering mendapatkan posisi pertama, disusul Utsman dan Ali pada posisi kedua tanpa adanya pengutamaan atau tafdil. Terkait keutamaan sahabat, Maturidi menilai bahwa keempat khalifah, baik itu Ali, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, semuanya memiliki jalan yang sama. Tidak ada keistimewaan jalan milik Ali di antara mereka. Ketika ia menanggapi syubhat dari Qaramitah mengenai hadis, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Siapa yang ingin masuk ke dalam rumah haruslah masuk melalui pintunya." Ia berdalil bahwa Nabi SAW juga menyebutkan rumah dan pintu dalam bentuk jamak, buyut dan abwab. Selain itu, pada hadis lain Nabi berkata, "Aku adalah kota hikmah," dan kota tidak diketahui hanya dari satu pintu, tapi berpintu-pintu. Di saat lain ia menyebutkan bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling pemberani dan paling kuat dalam agama. Hal ini terlihat ketika Abu Bakar memerangi kaum yang murtad secara langsung. Berdasarkan pemaparan pandangan Maturidi di atas, terlihat ia berusaha menunjukkan bahwa sahabat adalah orang beriman dan mulia dan memiliki posisi penting dalam Islam. Dan posisi paling utama di antara mereka adalah Abu Bakar, sejalan dengan pandangan mazhabnya, Maturidiyah. Berdasarkan pemaparan posisi sahabat Nabi SAW dalam pandangan Maturidiyah, sebenarnya telah terlihat arah atau kecenderungan mazhab ini dalam memandang sahabat. Mereka meyakini sahabat Nabi SAW mustahil melakukan hal-hal yang menyebabkan kekufuran seperti menyakiti Nabi, meninggikan suara, dan lain sebagainya. Konsekuensi jika terjadi perubahan dalam keimanan sahabat, pilihannya hanyalah tidak beriman, dan otomatis mereka tidak dapat lagi dianggap sahabat. Hal ini sesuai dengan definisi sahabat versi mereka yang telah dikemukakan sebelumnya. Terkait keimanan sahabat, Maturidi menggunakan istilah i'tiqad al-i'timar, keyakinan disertai ketaatan. Ia menuturkan, keimanan sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, semoga Allah meridai mereka seluruhnya, yang mati merupakan keyakinan atas ketaatan, maka mereka adalah mukmin yang beriman dengan keyakinan atas ketaatan kepada Baitul Maqdis, beriman dengan keyakinan atas ketaatan kepada Ka'bah, maka tidak ada perbedaan dalam keimanan mereka. Keimanan sahabat yang disematkan pada sifat tertentu ini menunjukkan kesesuaian pandangan Maturidi terkait keimanan dan definisi sahabat yang telah dikemukakan sebelumnya. Keimanan dengan embel-embel tertentu seperti ini menunjukkan pandangan ideal tentang keimanan, atau yang disebut dengan keimanan sempurna, yang membuat pelakunya taat terhadap segala perintah dan larangan sebagai konsekuensi dari keimanan itu sendiri. Mahmud ibnu Zaid al-Lamishi al-Hanafi al-Maturidi, salah satu ulama Maturidiyah, menyebutkan bahwa sahabat Nabi SAW bersepakat tentang wajibnya imamah, namun mereka berbeda pendapat terkait penentuan